Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanzala Raisa Widinandia dengan NIM C2401241099 dari kelompok 1. Hari ini aku mau menjelaskan apa aja sih yang aku lakukan pada praktikum di tanggal 30 Agustus 2025 yang dilakukan pada shift pagi. Jadi aku dan anggota kelompok aku itu dimobilisasi ke ruangan MSPI yang kami akan melakukan itu untuk absensi, pengecekan SOP, lalu pemberian materi, serta kuis. Lalu untungnya pada saat absensi itu semua anggota kelompok aku itu lengkap, tidak ada yang telat, tidak ada yang, pokoknya kami aman lah gitu. Kemudian sayangnya pada saat pengecekan SOP, salah satu anggota kelompok aku itu sayangnya lupa membawa satu alat SOP yang notabene sedikit penting ya. Jadi dia lupa bawa satu penggaris lagi gitu. Jadinya sayangnya dia nggak bisa ikut praktikum karena ya sebagai konsekuensinya begitu, karena SOP-nya kurang, jadinya kami sekelompok nggak bisa praktikum bersama dia. Kemudian setelah itu ternyata yang nggak bawa SOP itu banyak, jadi kayak ada kelompok yang lain itu SOP-nya kurang, dan ada juga yang SOP-nya ternyata dipegang atau dibawa sama orang yang datang telat. Jadi yang untuk orang yang SOP-nya kurang itu sudah diberi keringanan dalam 10 menit itu untuk harus cari dimanapun, untuk pokoknya harus dapat dalam 10 menit. Kemudian yang untuk SOP-nya itu dibawa sama orang yang telat itu boleh diambil dulu di depan, kemudian kembali lagi ke dalam. Lalu setelah pengecekan SOP, setelah semuanya lengkap lah anggapannya, kami dilanjutkan dengan kuis. Jadi kuis dulu baru pematerian. Kuis itu dilakukan dalam waktu singkat, itu kayak dapat 10 soal kalau nggak salah ya. Aku nggak ngisi satu kayaknya. Lalu setelah kuis kami dikumpulkan kertasnya, setelah itu dilanjutkan dengan pemateri singkat oleh Bang Ibnu yang ngejelasin tentang apa sih yang akan kita lakukan pada praktikum hari ini. Ngejelasin tentang dari awal sampai akhir, dari pengecekan SOP, lalu penyiapan barang dan bahan, serta dan lain-lain gitu. Setelah selesai materi, kami semuanya yang setelah materi kami dilanjutkan dengan mobilisasi. Sebelum mobilisasi kami disuruh untuk menyiapkan diri dengan memakai jas lab, sandal lab, lalu membawa barang-barang yang diperlukan untuk praktikum. Setelah itu aku kelompok 1 kebetulan mendapatkan dengan asisten praktikum Kak Clara yang mendapatkan di ruangan biologi molekuler. Itu untuk kelompok 1 aja bareng Kak Clara. Jadi kami duluan mobilisasi ke ruangan biologi molekuler. Setelah di ruangan, kami disuruh untuk membersihkan meja, untuk mempersiapkan diri alat dan bahan. Lalu setelah itu kami dibantu Kak Clara untuk menunggu sampai Kak Clara mengambil
kami lakukan bedah hari itu. Setelah itu, setelah ikan dapat, ternyata kami satu orang itu mendapatkan tiga ikan. Jadi misalnya yang orang pertama itu mendapatkan 1, 2, 3 ikan, selanjutnya 4, 5, 6 dan seterusnya gitu. Setelah mendapatkan semuanya mendapatkan ikan, kami melakukan pengecekan ukuran badannya itu semuanya dicek, berapa tingginya, berapa lebar mulutnya, terus berapa tinggi badannya, ukuran ekornya dan lain-lain. Setelah pengukuran itu dilakukan dengan pengecekan berat badan, lalu apa lagi, mungkin ya udah berat badan. Lalu setelah semuanya udah selesai, dilakukan dokumentasi dengan memfotokan ikan yang sudah ditimbang, diukur ya, dengan mudah itu. Setelah semuanya, kami disuruh mempersiapkan diri dengan menggunakan sarung tangan latex, lalu alat bedah dan ikan yang sudah dipersiapkan itu untuk dilakukan pembedahan. Pembedahannya itu kami dianjurkan untuk menggunting dari lubang anal, digunting dari atas, dari bawah ke atas, terus ke kiri, dan sebelum insang itu kami harus dianjurkan gunting ke bawah lagi gitu. Lalu dibuka, jika masih belum bisa digunakan silet, daging-dagingnya itu disilet. Lalu setelah itu kalau masih belum juga, masih ketutupan dengan tulang, digunting sampai ketemu yang namanya gonad, lambung, usus besar dan usus kecil. Dan itu harus dikeluarkan dan dicek panjang ususnya, usus besarnya, usus kecilnya, lambung, serta gonadnya itu gonad laki-laki atau gonad perempuan gitu. Dan untuk aku, ikan pertama itu mendapatkan gonad yang bagus ya. Jadi dia gonad perempuan berwarna oranye, kuning keoranyengan. Lalu ikan kedua itu berwarna kalau nggak salah berwarna coklat oranye hitam gitu. Dia betina juga. Lalu yang terakhir, ikan aku itu mendapatkan betina juga, jantan. Dia gonadnya berwarna putih ya. Nanti aku bakal nunjukin di akhir video gimana aku membedah ikannya serta foto setelah ikannya dibedah gitu. Setelah semuanya selesai, kami disuruh untuk memfotokan isi dalam ikannya itu bersama dengan ikan yang sudah dibedah. Jadi kayak difoto dokumentasi semuanya. Setelah itu kami disuruh membereskan diri, membereskan meja, lalu memasukkan gonad, usus dan lambung itu ke dalam botol sampel kecil itu yang harus diisi dengan formalin 10%. Itu harus dimasukkan ke dalam tersebut. Lalu setelah masuk semua, dimasukkan ke dalam tin wall yang sudah disiapkan. Setelah disiapkan, sudah diberikan nama dan lain-lain, diberikan ke Kak Clara sebagai tanda selesai kami praktikum. Setelah selesai praktikum semuanya, kami dikumpulkan di ruangan biologi perikanan yang ada di kelompok lain. Setelah itu sesi evaluasi, dan setelah itu selesai. Ternyata kelompok aku kedapatan untuk piket membersihkan ruangan praktikum hari itu. Jadi setelah semuanya selesai, kami kejar-kejaran dengan waktu untuk membersihkan ruangan praktikum dengan
kami untuk ngerjain data sampel, data ikan itu ke Excel. Setelah selesai piket, kami kejar-kejaran untuk mengerjakan data-data itu. Untungnya kami diberi kesempatan untuk 10 menit lagi. Jadi kami syukurnya selesai tepat waktu. Nah, mungkin segitu aja yang aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tadi subuh-subuh gak tidur gua ikan. Jadi kalau kalian gak tidur ngerjain cewek Ini gimana sih? aku bobotnya belum guys. Ada satu orang Gitu ya, benar. Iya, betul. Serik banget. Oke guys, ini kita lagi ngebelek. Ini udah ada gonatnya. Gonat. Ini gonat. Yes. Ususnya belum ya? Kok nggak tahu ini loh organnya itu. Ususnya di situ. Ini doang, begini doang. Iya, banyak kali kayak banget anjir. Ini berarti kan gonat. Gini. Gonat dapat gonat.